182,5 FM, Games Radio, More Than Just Beat. Hai, halo semuanya, balik lagi sama gue Feli. Apa kabar nih kalian semuanya? Nah, hari ini kita akan ngomongin sesuatu yang baru, yang mungkin kita sebelumnya belum pernah ngomongin, yaitu tentang horor. Nah, hari ini gue datengin temen sejurusan gue, yaitu Brian. Halo guys. Bisa dikenalin dulu mungkin? Boleh. Halo semuanya, nama saya Brian Christopher dari jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, Brian ini temen sejurusan gue, cuman beda kelas doang. Nah, hari ini Brian yang akan ceritain tentang pengalaman horor dia, guys. Mungkin bisa diceritain? Boleh. Jadi sebenarnya tuh dulu gue sama teman-teman itu kan sering nongkrong bareng lah. Jadi kita kadang duduk bareng di student lounge di Alpha Tower. Jadi di saat itu sih sebenarnya kita lagi emang ngobrol-ngobrol dan terpaku sama orang yang lewat-lewat gitu. Terus ada satu teman gue tuh yang bilang kalau misalnya, guys, di situ ada orang nggak sih cewek? Dia bilang, cewek di mana? Terus ada yang bilang juga kayak, tadi gue juga lihat kok, dan gue juga ngeliat gitu. Kayak ada orang di sudut ruangan gitu, tapi dia cuman kayak baju hitam, terus nggak tahu mukanya. Jadi kayak antara belakangnya yang kita lihat cuman rambut, atau enggak cuman ya udah sekedar orang lewat aja. Tapi itu juga agak kaget sih, karena itu kan pas sore-sore ya, udah mau maghrib. Jadi apalagi kita di situ cuman berenam, itu pun udah nggak ada orang lagi sih. Gak, sebenarnya ya guys ya, kalau misalnya ngomongin tentang horor, gue tuh rada takut ya. Makanya ini barusan pas Brian ngomongin, gue tuh rada kayak merinding gitu. Kalau lu sendiri gimana sih kalau menurut pandangan lu tentang horor? Kalau gue sih sebenarnya gue juga penakut sih emang, karena gue nggak terlalu suka film atau apapun lah yang tentang horor gitu. Tapi ya kalau misalnya ngerasain secara real nyatanya sih gue masih oke sih, karena so far belum ada yang membuat gue kayak takut banget gitu. Karena mungkin cuman ngeliat yang cuman sebatas lihat doang, ataupun ngerasain ada itu di sini gitu. Gitu aja sih. Tapi kalau misalnya lu abis ngalamin kayak tadi nih, lu tuh suka kebayang-bayang sendiri gak sih? Kayak sampai susah tidur gitu? Sebenarnya pas malamnya aja sih, yang pas mau tidur. Karena kan kalau gue ini susah kalau misalnya tidur tuh ada lampu. Jadi kamar tuh harus gelap lah, yang penting itu biar gue bisa tidur. Tapi ya gimana ya, kalau kita di posisi kamar yang gelap pasti kebayang-bayang itu kan. Apalagi di depan gue kan kayak ruang tamu, dan itu kadang kayak misalnya ada suara dikit aja gue bisa merinding gitu, karena kan kebayang-bayang yang tadi di kampus itu sih. Tapi itu emang kayak bikin deg-degan banget sih ya kalau misalnya ngelihat sesuatu yang emang kayak sekelibat gitu. Apalagi teman gue nih katanya itu indigo gitu, bisa ngeliat, dan gue juga kaget gitu kan, kayak lu tadi lihat gak sih di situ ada cewek berdiri di situ? Gue bilang ada sih, tapi nggak kelihatan mukanya. Nah itu yang gue takut, karena kan katanya di sini tuh dulu emang ada sesuatu yang mistis-mistis gitu, khususnya di Alpha Tower. Gitu. Itu yang membuat gue kayak ngeri sih kalau kesini, apalagi malam-malam gitu. Kalau tentang Alpha Tower sendiri kan kata lu barusan ada hal mistis. Kira-kira lu tahu apa aja nih tentang hal mistisnya? Dulu pas itu gue sih kayak, kan biasalah kita nongkrong di kampus, terus ya pasti ada 1-2 orang lah yang celetuk kayak di sini sebenarnya ada yang bunuh diri. Oh ini kadang ada penampakan gitu. Gue sih dengarnya sih yang bunuh diri itu katanya cewek bunuh diri karena antara stres atau apa gitu. Makanya itu yang membuat gue kayak kaget itu, sekaligus kayak gue ngelihat ini orang atau bukan gitu. Apalagi kan sama tuh yang diceritainnya, katanya cewek bunuh diri. Nah yang di SL itu juga cewek masalahnya, dan gue nggak tahu itu beneran orang atau ya gitu. Tapi kalau ngomongin tentang hal-hal mistis, pasti kita semua pernah ngalamin pas sekolah, apalagi kayak diceritain sama temen, ini sekolah tuh bekas kuburan. Iya. Apalagi kan dulu gue ini
dulu SD gue itu di Tarsisius Vereta, yang dimana katanya dulu itu sekolah gue adalah rumah sakit. Nah, jadi di sekolah gue dulu itu punya kolam renang, dan katanya sebelum itu jadi kolam renang, dulu itu kuburan yang dimana numpuk jasad di situ. Apalagi kan di belakangnya juga ya agak horor sih. Serem banget ya sebenarnya. Ngeri. Kira-kira lu sendiri ada cerita lain gak sih tentang hal mistis yang lu pernah alamin? Puji Tuhannya sih udah nggak ada sih ya. Kalau kebanyakan juga ngeri juga gue sih, karena ya itu kan nggak ada yang tahu ya beneran atau tidaknya. Tapi ya merasakan sekali menurut gue udah cukup sih. Gue nggak bakal mau lagi ngerasain yang kayak gitu. Susah sih ya kalau kita orang penakut tuh kalau ngalamin Bener. hal mistis kayak bener bakal kebayang, terus bakal kayak terus-terusan takut jadinya. Bener banget. Iya sih. Nah, kalau misalnya tentang horor sendiri, itu kan pasti nggak, maksudnya terkait sama mitos-mitos. Nah, lu tuh ada nggak sih percaya sama mitos-mitos? Gimana? Gua kadang percaya sama yang emang mungkin dialamin sama teman-teman gue gitu, kayak misalnya yang santet segala macam gitu kan, karena itu kan mitos banget kan menurut gue, karena gue kurang percaya sama ilmu-ilmu begituan. Tapi dulu katanya saudara gue pernah kena gitu, dan itu nggak sengaja sampai nikah gitu. Dan itu juga nggak tahu sih bener atau enggak, tapi karena banyak saudara yang bilang itu beneran, jadi ya udah kita anggap ayain aja lah gitu. Sebenarnya penasaran gak sih kayak kenapa bisa terjadi kayak gitu ya? Kalau misalnya mitos lain? Sejauh ini nggak ada sih, karena emang gue kurang suka sama horor, jadi gue nggak terlalu mendalamin cerita-cerita atau mitos-mitos yang kayak gitu sih. Kalau ngomongin tentang horor gini, gue keinget sama channelnya Nancy Judge. Karena dia suka banget ngomongin tentang horor. Iya. Nah, coba dong ceritain gitu tentang si channel Nancy Judge ini. Nah, buat channel dia ini sih sebenarnya gue ikutinnya awal-awal banget, kayak misalnya yang cerita-cerita horornya itu belum terlalu parah gitu, karena kan kadang dia ngebahas tentang pembunuhan segala macam gitu kan. Jadi itu yang ngebuat gue nggak nonton lebih lanjut sih, karena gue itu kan emang penakut, jadi gue nggak terlalu suka sama horor-hororan gitu. Dia cuman sekilas lah, atau enggak lihat di TikTok gitu. Iya sih, di TikTok FYP gue juga banyak banget tentang kayak pembunuhan, terus kayak penculikan. Itu jujur serem banget sih. Iya. Nah, sebelum sesi ini berakhir, gue pengen nanya ke lu, ada gak sih satu pengalaman horor yang benar-benar bikin lu takut banget, yang serem banget? Ada sih satu. Jadi gini, awalnya tuh kan rumah gue ini kan belum direnovasi, dan dulunya ini kayak banyak lah benda-benda yang mungkin ditaruhnya itu nggak sesuai sama yang interior gitu. Jadi ya asal taruh aja gitu. Jadi terkadang gimana ya, pas malam-malam gitu kayak adalah bunyi segala macam gitu, atau enggak benda bergerak gitu. Tapi untungnya sih gue nggak lihat secara langsung, cuman kayak dari orang-orang rumah aja kayak bilang takutnya gitu. Dan kadang ada teman-teman gue yang main ke rumah pun merasakan hal yang sama gitu. Kadang ada yang bunyi gelas, ada segala macam. Tapi yang lebih parahnya lagi pas dulu itu di kamar mandi sih. Jadi kan gue emang kadang lama lah kalau di toilet karena main HP juga sih. Jadi sewaktu-waktu pas gue lagi scroll TikTok sama sosmed segala macem gitu, kayak ada yang senandung gitu di dalam toilet. Jadi kayak ngebikin gue merinding lah, tapi nggak sampai yang gue ketakutan sampai lari sih. Tapi ya udah gue iyain aja gitu. Tapi paling kalau misalnya lebih parah cuman ketok-ketok doang, udah itu aja sih. Oke, jadi sebenarnya kesimpulannya itu kalau misalnya kayak kejadian-kejadian horor kayak gini, apalagi mitos-mitos tadi, itu sebenarnya lebih ke kepercayaan kita aja gitu kan. Karena ada yang percaya kayak oh mitos ini benar, tapi ada yang nggak percaya juga gitu kan. Itu balik lagi ke kepercayaan kita masing-masing. Terus juga kalau misalnya untuk hal-hal horor yang kalian alami, itu sebenarnya menurut gue itu kalian tuh
jangan terlalu diambil apa ya, kayak nggak usah terlalu dipikirin, karena gue pernah baca kalau kita itu terlalu pikirin, yang ada kita digangguin. Betul, Iya nggak semakin sih? kita pikir, semakin kita ingat, bakal semakin parah kejadiannya. Benar. Jadi ya udah, kalian walaupun kalian takut kayak gue sama Brian, tapi kalian tetap stay calm aja ya guys ya. Betul. Oke, sekian sesi hari ini Brian, makasih banyak Thank you, udah thank you. mau luangin waktunya buat datang. Dan buat kalian semua, kalian bisa taruh di kolom komentar buat ceritain cerita horor kalian ya. Dan segitu aja guys buat hari ini. 182,5 FM Dance Radio. More than just speak. Bye bye.